Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sekali lagi buat saudara-saudara yang bisa hadir pagi hari ini dan saudara-saudara yang mendengarkan, melihat, duduk di tempat yang paling nyaman di rumah saudara. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak kami ucap syukur, terima kasih atas kehadiran-Mu di hati kami. Atas roh-Mu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Lebih daripada segalanya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami mohon kiranya roh-Mu Tuhan memberikan kami hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau berkorban untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Kami mohon kiranya pagi hari ini Tuhan, roh-Mu yang memberikan kami pencerahan-pencerahan baru dalam kehidupan kami. Agar setiap langkah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Agar setiap apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Agar apapun juga yang kami lakukan, banyak orang datang dan percaya kepada-Mu. Mengakui Engkau Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan bisa berkata bersama-sama, amin. Nah saudara, 3 kali berturut-turut kita, minggu pertama waktu puasa kita ada khotbah tentang iman, minggu lalu kita berkhotbah tentang doa. Hari ini topiknya adalah taat, saudara, ketaatan. Ya. Saya rasa ini ketaatan adalah sesuatu yang seringkali kita enggak perhatikan benar-benar, saudara. Setiap orang dari tadi dari rumah sampai ke sini, berapa kali saudara enggak taat? Kalau speeding 60, saudara 63 itu enggak apa-apa, cuma 63. Enggak apa-apa, cuma 65. Karena enggak ada polisi, enggak apa-apa, saudara. Tapi itu sudah sebenarnya satu kejadian di mana seseorang tidak mengabaikan perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah yang terlihat ini. Di Roma 13 dikatakan pemerintah ada karena Tuhan juga. Kita harus mentaati segala apa yang perintah pemerintah kita memberikan kita peraturan-peraturan. Ya, saudara, kemarin saya ketemu beberapa orang, ini pendeta-pendeta, saudara. Satu, aduh, hari ini saya ngelewatin lampu merah. Didenda berapa ratus gitu. Oh itu masih belum seberapa, saya lebih itu. Saya kemarin di school zone, saya kena 1.000. Waduh, saudara, seringkali di antara kita bangga kalau kita mendapatkan musibah. Ya, ceritanya tuh wah benar-benar gitu. Waduh, ini aku lebih lagi gitu. Padahal kalau kita perhatikan firman Tuhan, taatan itu adalah suatu perintah, saudara. Ya, peraturan-peraturan ada supaya kita mentaatinya, bukan untuk dilanggar. Tapi memang dasarnya manusia. Manusia ini penuh dengan segala segala alasan untuk tidak mentaati segala peraturan-peraturan yang ada. Coba bayangkan kalau semua orang taat, ada peraturan saudara, penjara itu kosong. Penjara kosong. Karena semua orang taat. Ya. Kalau semua orang taat, parkir juga yang pas waktunya, konsil rugi, saudara. Nggak dapat income dari parkiran, saudara. Karena semua pada taat, saudara. Ya. Kalau seandainya semua taat, konselor-konselor perkawinan nggak laku, saudara. Karena semua taat melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bikin, aduh saudara. Saya melihat dari berangkat tadi saya mendengarkan tentang kelahiran Musa, saudara. Karena ketaatan bidan-bidan itu, Musa lahir. Dia tidak mengindahkan apa yang raja perintahkan, tapi dia mentaati Tuhan. Akhirnya ada Musa.
Kalau nggak ada Musa kita juga nggak ada, saudara. Karena ketaatan satu orang, kita semua mendapatkan berkatnya. Nah, ketaatan adalah perintah, saudara. Ya, jadi berkat dari judul khotbah pagi hari ini adalah berkat ketaatan. Kalau udah berkat orang pada senang, saudara. Berkat, senang sekali terima berkat. Nggak ada seorang pun yang nggak mau berkat, saudara. Ya. Ya. Ada dua aspek dengan judul ini, saudara. Berkat ketaatan dan ketaatan pun itu adalah berkat. Saudara nggak bisa taat, saudara. Kalau nggak dikaruniakan oleh Tuhan ketaatan. Hasil dari ketaatan kita menghasilkan berkat. Itu saudara. Ya. Mari kita simak di Injil Matius. Bukan Injil Matius, sorry saudara. Ulangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-4. Punya demikian saudara, mari kita baca sama-sama. Di awal ulangan ini saudara, dikatakan, apakah kamu sungguh-sungguh, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang keempatnya ini saudara, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus harus taat, takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya supaya kepadanya harus kamu yang selanjutnya kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Kata-kata berpaut ini mungkin banyak dari kata kita yang sudah lupa apa sih itu berpaut. Berpaut itu lengket saudara, ya, lengket berpaut gitu ya, lengket sekali. Ya. Nah, bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru pun saudara Petrus mengatakan kepada teman-temannya, kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara, ketaatan adalah satu keharusan. Ya, kita harus menyadari bahwa ini adalah harus yang kami lakukan sebagai dasar kehidupan kita. Jadi saya percaya ketaatan itu adalah dasar dari segala kesuksesan Anda hidup. Baik hidup di dunia ini maupun di hidup yang akan datang. Ini satu-satunya kunci dasar yang membawa kita kepada kesuksesan dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara, saya percaya kita ini manusia-manusia yang rindu untuk mentaati segala sesuatu. Tetapi kita perlu dicontohin siapa. Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya ketaatan yang luar biasa, saudara. Selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bacaan kita hari ini dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai 13. Mari kita bisa baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, kita akan fokus pada ayat yang ke-8, saudara. Ya, pada ayat yang ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri. Ya, dia tidak memikirkan lagi merendahkan diri. Ya, dalam keadaan sebagai manusia,
Saudara, ketaatan itu memerlukan pengorbanan. Ya, taat yang sempurna memerlukan pengorbanan dari kita. Dia meninggalkan keberadaan dia sebagai Tuhan dan Allah, turun ke dunia sebagai manusia dan merendahkan diri. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ketaatan Tuhan Yesus Kristus itu sempurna sekali. Dia sampai berkata, aku tidak berkata-kata kalau bukan Tuhan yang mengatakannya. Aku tidak akan berbuat sesuatu kalau Tuhan, aku tidak melihat Bapa yang melakukannya. Inilah ketaatan yang sempurna. Sebagai manusia kita nggak bisa. Saudara dan saya tidak mungkin meninggalkan kedudukan kita, pengenalan kita, posisi kita untuk mentaati Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita sudah bisa melihat kira-kira saudara kalau mau meninggal nanti, kira-kira di kuburan saudara dituliskan apa? Di sini telah dikuburkan orang yang taat kepada Tuhan. Apakah benar demikian? Kita terlalu banyak statement-statement dalam hidup kita yang gak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hanya Tuhan Yesus yang taatnya bisa statementnya ya dan amin, saudara. Apa yang dilakukan kebenaran. Apa yang dikatakan adalah kebenaran. Dan hari-hari ini, saudara, susah sekali orang-orang berbicara tentang kebenaran. Susah sekali orang melakukan sesuatu kebenaran. Berita WA, saudara. Tanpa kita lihat, kita periksa, kita forward, saudara. Kebenarannya enggak ada. Lalu di mana kita? Kalau Yesus Kristus memberikan rohnya, roh kebenaran itu dalam hati kita. Kenapa yang kita beritakan hal-hal yang tidak benar? Kenapa yang kita katakan hal-hal yang tidak benar? Kita nggak bisa datang ke suatu persekutuan dengan satu alasan. Ya. Tidak taatan itu terlalu banyak alasan, saudara. Kita banyak 1001 macam alasan kita untuk tidak taat. Contohnya saja. Saudara speeding. Kenapa kamu speeding? Karena terlambat. Umumnya kan begitu. Karena terlambat. Karena saya harus mengejar waktu. Makanya saya speeding. Itu alasan-alasan yang saya selidiki di polisi website itu, saudara ya. Apa sih alasan-alasan orang terlambat itu? Lagi, waduh, saya nggak mengira ini saya lagi cepat. Itu, saudara. Tapi saudara, tahu nggak beberapa hari yang lalu ada seorang datang, Pak Gideon, ini pemerintah ini cari uang saja. Masa di tunnel saya kena? Kenapa kamu? Ya jalanan turun. Alasannya jalanan turun. Jalanan turun saya nggak bisa kontrol. Jadi makanya saya speeding kena kamera. Inilah, saudara. Ketaatan bukan karena sekeliling kita, tapi dari hati kita. Jadi pertama, ketaatan bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri, saudara. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan ketaatan kita kepada Tuhan dari dalam hati kita. Kalau dasar hatinya nggak mau taat, ya nggak mau taat, ada aja alasan, saudara. Kenapa saudara memarahi istri saudara pagi hari ini? Karena dia begini begitu. Kenapa nggak mau sediakan makan pagi buat suami? Karena dia menyebalkan. Karena. Bermacam-macam alasan, saudara. Supaya kita nggak taat. Supaya ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, harus dari dalam hati. Ingat, saudara, dari dalam hatilah terjadi sesuatu. Pemikiran kita mau taat apa enggak. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan
perintah yang kau sampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini, mendengarkan perintah yang kusampaikan hari ini. Berapa kali saudara mendengarkan khotbah, berapa kali saudara membaca firman Tuhan, berapa kali saudara merenungkan firman, hanya masuk di akal saja, tapi tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan berpegang dengan apa yang dia mengerti dan melakukan seperti apa yang dia mengerti. Firman Tuhan gak beribu-ribu saudara. Saudara cari saja pengkhotbah-pengkhotbah baik seluruh dunia banyak sekali. Saudara bisa mendengarkan hari-hari ini dengan masa-masa COVID begini ini saudara. Ribuan khotbah, saudara bisa sehari 24 jam dengerin khotbah. Tetapi kalau tidak ada arti, tidak akan berarti kalau sudah tidak taat dan mendengarkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalau orang Indonesia itu paling senang saudara. Saya bahasanya mendengar itu bagus sekali saudara. Orang tua kalau menasihatin anaknya gini kan, sudah dinasihatin berapa kali, kamu gak pernah dengar. Karena kenapa gak taat saudara. Kalau mendengar berarti ngerti dan melakukan. Mengerti dan melakukan. Itulah mendengar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita dihadapkan sesuatu agar kita bisa tahu apakah aku taat kepada Tuhan apa tidak. Setiap hari kita dihadapkan saudara. Taat atau tidak. Dan beribadah kepadanya. Berapa kali kita mendengarkan Roma 12, ibadah yang sejati, ya kan? Ibadah yang sejati, berapa kali kita mendengar. Tapi kita gak pernah pegang saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kita yang kudus, kita nggak bisa datang ke hadapan Tuhan, kita nggak bisa datang beribadah dengan hati yang penuh contang-conteng, saudara. Penuh dosa, saudara. Tidak ada pengampunan. Selalu melihat orang lain jahat. Selalu melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Saudara, orang lain jelek atau orang tingkahnya enggak karu-karuan itu bukan urusan saudara. Biarlah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dirugikan kita kalau reaksi kita salah. Enggak ada damai di hati kita. Jadi tujuan utamanya adalah kasih saudara. Di dalam hati kita tujuan setiap kali apa yang kita lakukan harus ada berdasarkan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesamamu. Amin saudara. Ini dari sini harus ada kasih saudara. Kalau saudara punya kasih kepada sesama saudara, saudara gak akan speeding. Saudara gak speeding bukan karena saudara takut untuk didenda, tapi saudara gak speeding karena saudara takut orang lain mendapat celaka akibat saudara speeding. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain supaya kita mengasihi mereka. Karena kalau kita mengasihi mereka, kita mengasihi Tuhan yang menciptakan dia. Hati harus benar-benar saudara. Sekarang ini saudara, kalau saudara memberikan sesuatu, punya sesuatu memberikan kepada seseorang. Saudara berikan itu atas dasar karena dia sebagai pendeta, ataukah saudara mengasihi dia sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sebagai gembala sidang saudara, saya seringkali orang memberikan sesuatu kepada saya karena saya menjabat gembala sidang.
Ketika jabatan nggak ada, saudara, orang itu nggak pernah muncul lagi. Bukannya saya mau umpan-umpan, enggak saudara. Ini kenyataan saudara. Ini kenyataan. Coba bayar, kalau di Indonesia, orang ngasih hadiah kepada pendetanya itu mobil nggak apa-apa saudara. Mobil segala mewah, udah dikasih, berikan saja. Coba lihat, nanti kalau sudah turun dari tahtanya, apakah mobil masih tetap datang? Enggak percaya, saya enggak. Dia memberikan sesuatu karena ada mau kita. Supaya diperhatikan. Supaya kita merasakan lebih dekat kepada orang yang lebih. Bukan hanya di gereja saja saudara. Di pemerintahan sama saudara. Kalau saudara menjabat jadi bupati saudara. Oh, udah berdatanganlah itu saudara. Bingkisan-bingkisan. Apalagi jadi presiden saudara. Waduh luar biasa saudara. Dia baru ngomong, aduh saya kok panas ya. AC sudah datang saudara. Aduh capek hari ini. Waduh langsung. Rolls Royce datang. Ini ke Amerika bisa sekian jam. Private jet datang. Tapi ketika presidennya turun, jabatannya nggak ada lagi saudara. Itulah manusia. Itulah saudara dan saya. Seringkali kita datang kepada Tuhan seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, memberikan persembahan supaya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Bukan dasar kita mengasihi Dia. Hati kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan, aku memberikan persembahan ini kepadamu. Aku mengasihimu, maka aku memberikan makanan ini kepadamu. Bukan karena kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan imbalan sesuatu. Imbalan itu macam-macam saudara. Berkat itu bukan hanya berkat hanya yang berupa barang saudara. Tapi saudara menerima pujian itu, aduh saudara. Kita sering kali kita memberikan sesuatu supaya dapat pujian. Iya kan? Berikan makanan, waduh makanan. Itu kok kurang enak ya, langsung saudara. Inilah saudara, hati kita harus benar-benar dengan segenap hati, seluruh kehidupan kita mengasihi Dia. Kalau enggak ada dasar yang mengasihi dalam hidup kita, maka ketaatan itu tidak akan pernah nyampe dalam kehidupan kita. Ketaatan yang kita lakukan adalah sia-sia belaka. Karena ketaatan yang kita lakukan kalau tanpa mengasihi, dasar mengasihi Tuhan, itu adalah ketaatan karena kita takut. Takut didenda, saudara. Saudara bersyukurlah saat-saat ini, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara. Saya sedang membaca perjanjian lama. Itu orang-orang yang gak taat itu langsung dihukum sama Tuhan. Bayangkan, saudara. Gak boleh pegang mengangkat tabut, diangkat. Apa terjadinya? Langsung dut, saudara. Itulah sanksinya orang-orang yang tidak taat. Jadi saudara, mulailah dari hati. Dari dalam hati. Selidiki hati saudara. Apa ketaatan yang sampai hari ini saya lakukan? Karena aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ataukah karena saya ada embel-embel di belakang ketaatan saya? Ketaatan itu penting sekali saudara. Dan itu harus. Kalau kita kepada perusahaan aja kita bisa taat saudara. Suruh datang jam 9 kerja, sebelum jam 9 udah nyampe saudara. Kalau di gereja, kebaktian jam 10, setengah 11 baru nyongol. Kenapa? Aduh tadi saya nggak bisa kemana-mana. Aduh sekali ada problem. Kok problemnya tiap minggu sama saja? Ini karena hatinya saudara, hatinya sudah nggak taat lagi. Kepada yang dilihat aja nggak taat, apalagi kepada Dia yang di atas, yang nggak kelihatan. Ketaatan kita diuji setiap hari saudara. Bagaimana sih kita bisa melihat setelah melihat hati kita dari dalam hati?
Yang kedua, ketaatan yang kita harusnya dengan senang hati, saudara. Ya, pertama dari dalam hati, yang kedua dengan senang hati. Kenapa saudara? Karena tiap kali kita melakukan ketaatan, kita mendapatkan berkat saudara. Jadi Yesaya 1 ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin saudara. Jadi saudara kalau mau mentaati peraturan negeri ini, saudara mendapatkan berkat dari negeri ini. Kalau saudara nggak taat ya masuk ke long B lah. Ya kan? Long B saudara. Jadi karena ketaatan itu membawa berkat saudara. Ya, tadi saya katakan berkatnya itu bukan instan saudara. Bidan yang menyelamatkan Musa itu saudara nggak instan mendapatkan berkatnya. Dan berkatnya pun bukan dia, tapi buat orang lain. Buat saudara dan saya. Saudara, ketaatan Maria nggak instan buat Maria. Tapi buat saudara dan saya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketaatan kita itu benar-benar saudara murni, nggak minta balasan. Karena berkatnya itu buat orang yang lain saudara. Nah kalau kita nggak bisa melihat demikian saudara, dengan hukum yang terutama, yang utama dan yang terutama. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu belum berlaku dalam hidup saudara. Saudara belum praktek di dalamnya. Kalau kita melihat orang lain diberkati, kemudian kita senang, itulah baru saudara. Kita bisa mempraktekkan ayat ini. Perintah Tuhan yang utama dan terutama. Tapi justru sebaliknya saudara. Seringkali kita kalau lihat orang lain diberkati, kita ngomel. Karena kita nggak dapat berkat yang sama. Itu orang nggak pernah ke gereja. Hidupnya diberkati. Saya yang ke gereja, hidupnya kembang kempis. Padahal kita sering berdoa buat mereka itu kan. Doakan daerah Imarubra supaya orang-orang diberkati. Nah kan semua orang. Bukan hanya orang yang datang ke gereja aja kan. Kita berdoa buat negeri Australia. Berapa kali kita berdoa buat negara Australia? Ada orang-orang diberkati luar biasa. Kita harus rela melihat puji Tuhan. Kalau lihat orang lain diberkati, puji Tuhan. Berdoanya bagaimana? Biarlah mereka bisa mengenal Tuhan dengan berkat itu. Amin. Karena firman Tuhan katakan, berkat itu untuk membawa kita kepada pertobatan. Nah, saudara seringkali kita hanya bertobat kalau kita mendapat masalah. Kalau dapat berkat kita nggak pernah bertobat. Padahal firman Tuhan dikatakan berkat itu untuk supaya kita bertobat. Nggak mau kan? Nggak mau yang ini saudara. Diberkati ya diberkati. Enjoy lah berkat Tuhan itu. Kita nikmati sendiri. Karena kita merasa ini berkat buat saya. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita bisa merenungkan dalam hati dan dengan senang hati melakukan ketaatan ini saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, kita diberkati berlebih-lebihan di negeri ini saudara. Berlebih-lebihan saudara. Coba saudara, nggak ada satu orang pun yang di sini kekurangan. Sampai meminta-minta. Yang kerja, yang pensiun, semuanya nggak pernah kekurangan saudara. Malah berlebih-lebihan, malah bisa nabung. Tapi buat apa kalau kita tabung sendiri? Saudara, banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia memerlukan tangan kita. Seringkali kita kalau mau memberkati, saya mau memberkati mereka mungkin kalau sudah ngumpul $100. Saudara nggak perlu $100 saudara.
saudara punya $10 dikirim ke Indonesia itu sudah lebih daripada cukup, saudara. Saudara lihat enggak, yang ngantri untuk mendapatkan bantuan pemerintah hanya untuk beberapa puluh ribu, itu banyak orangnya, saudara. Kalau dihitung, saudara, hanya enggak sampai $10 sini, saudara. Apalagi yang di desa-desa sana, saudara. Mari, berikan hati kita praktek, saudara, dengan senang hati. Bermurah hati, senang hati itu bermurah hati. Karena ketaatan itu adalah sesuatu untuk memberikan, bukan untuk mendapat. Memberi, berkorban itu adalah ketaatan. Kalau ketaatan kita tanpa pengorbanan itu bukan ketaatan, saudara. Kalau kita mau memberikan sesuatu dan melalui kemampuan kita, itu bukan kemampuan dari Tuhan. Kita berikan sesuatu ketika Tuhan menggerakkan kita. Kalau kita melihat, waduh, banjir di Jakarta. Jakarta dikelilingi oleh banjir. Mobil sampai 2 meter, saudara. Waduh, luar biasa, saudara. Sini gak apa-apa. Di Sydney gak pernah banjir. Kasihan mereka, saudara. Ya kan? Banyak badan-badan di sana yang membantu orang-orang itu. Pemerintah saja gak cukup, saudara. Tapi banyak institusi-institusi lain dari Kristen, dari yang lembaga yang lainnya. Berikan kepada mereka. Kirim. Kalau saudara nggak tahu kontak saudara di sana. Kirim. $10 buat kita nggak? Lunch kita lebih dari $10 kan? $20 minimum kita makan siang. Iya kan? Selama puasa ini saudara berapa kali skip lunch? 21 kali, saudara. Kalau skip lunch-nya itu per lunch-nya $10, saudara mempunyai $200 untuk diberikan kepada mereka. Amin. Saya bukan ada pesan sponsor, saudara. Tapi ini kebenaran dari hidup kita. Apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah enggak? Apakah kita hanya mau terima saja, tapi kita enggak menjadi berkat bagi orang lain? Dengan senang hati, kenapa, saudara? Kalau kita melihat orang yang menerima bantuan kita terus senang, itu kita senang luar biasa, saudara. Kalau kita bisa mengirimkan sesuatu, kesenangannya berbeda, saudara. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selama kita di sini. Ya, dengan senang hati. Yang ketiga, ketaatan kita harus dilakukan dengan segenap hati, seluruhnya, saudara. Ini beberapa ayat yang menjadi favorit kita seringkali. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Senang sekali kalau kita jadi kepala, saudara. Waduh, senang sekali jadi kepala. Kepala rumah tangga, kepala di tempat kerjaan, kepala di gereja, kepala di negara, senang sekali kalau kita. Jadi ekor nggak ada yang mau, saudara. Kenapa ayat ini menjadi favorit? Karena nggak ada satupun yang menjadi ekor, saudara. Ekor itu adalah ketaatan. Karena ketaatan itulah, karena ekor akan mengikuti kemana kepala pergi. Kepala kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara dijadikan ekor, saudara mau menjadi ekor, pergi kemana Tuhan Yesus memerintahkan saudara. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kita harus benar-benar, saudara. Tujuan akhir kita ini mengikuti perintah Tuhan. Supaya kita bukan hanya menjadi kepala, saudara, tapi menjadi ekor yang mengikuti kepala, saudara. Tuhan Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Tetapi saudara, kalau kita nggak taat dengan segenap hati, ayat 15 dikatakan demikian, enggak saya tulis di sini, saudara. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau kita nggak taat kepada Tuhan, kutukan terjadi. Saudara. Wah, saya nggak taat kepada Tuhan sampai saya akan masih hidup. Saudara masih hidup, benar bukan? Masih hidup sampai hari ini. Saudara bernafas, iya bernafas. Ketika Adam jatuh dalam dosa dikatakan mati, dia masih bernafas. Masih punya keturunan banyak, saudara. Dia masih hidup, tapi di hadapan Tuhan dia terkutuk dan mati. Bagaimana kita bisa hidup kembali? Hanya satu. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan. Seberapa keberadaan saudara saat ini? Saudara harus mengerti bahwa ketaatan adalah satu keharusan. Ketaatan adalah suatu harusan yang aku lakukan. Harus aku lakukan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Paulus bersyukur ketika melihat orang yang taat. Saudara, ketaatan Tuhan Yesus Kristus membuat dia ditinggikan oleh Tuhan. Ketaatan kita membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya sekarang, saudara? Seringkali kita, aduh gimana, saya nggak bisa taat. Mulainya dari mana? Mulainya itu dari mana kalau kita mau taat? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Perintah mana yang harus saya dengarkan, yang harus saya lakukan yang mana. Karena setiap orang berbeda, saudara. Setiap orang berbeda. Persoalan yang saudara hadapi berbeda satu sama lain. Nggak ada yang sama, saudara. Makanya firman Tuhan kalau disampaikan bukan satu untuk semuanya. Tapi kita semua harus bisa memegang. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketaatan firman Tuhan, cara utama yang harus kita lakukan adalah duduk diam dan berdoa. Berdoa adalah kunci daripada ketaatan. Ya. Mazmur 119 ayat 35. Ini ada di dalam renungan-renungan kemarin juga. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Kita harus mulai menyukai perintah Tuhan untuk bisa melakukannya. Nah, 143 Mazmur 1 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Dengan berdoa kita meminta Tuhan agar roh Tuhan yang dipercayakan dalam hidup saya dan saudara, Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada jalan yang Tuhan sudah tentukan buat kita semua. Jadi doa kita bukan hanya doa meminta-minta lagi, tapi kita berdoa agar kita taat kepada perintah Tuhan. Karena dengan hanya ketaatan berkat itu akan datang, saudara. Kalau saudara nggak taat, berdoa sampai jungkir balik 7 hari 7 malam tanpa ketaatan, tanpa kekudusan, berkat itu tidak akan pernah nyampe, saudara. Dan ketaatan itu pun berkat dari Tuhan. Dikatakan, sebab Engkaulah Allahku, kiranya rohmu itu yang menuntun kita. Roh Tuhan itu menuntun kita. Jadi roh itu kan berkat dari Tuhan, dipercayakan kepada kita. Supaya kita mampu melakukan segala perintah firman Tuhan. Setiap langkah kita. Jadi ingat saudara, setiap hari kita di-challenge, kita ditantang oleh Tuhan. Taat atau enggak kamu kepada kebenaran firman. Atau kamu lebih taat kepada dunia ini. Seringkali kita lebih taat kepada dunia. Saudara, berita-berita tentang kematian
orang-orang terkena COVID banyak sekali, saudara. Apa sih yang membedakan antara Australia dengan Indonesia? Mengapa di Indonesia bertambah-tambah banyak orang yang terkena, sedangkan di Australia bertambah turun-turun? Secara jasmani, secara individual, secara lahiriah adalah ketidaktaatan orang-orangnya. Walaupun toh teknologinya di mana bisa dicapai, saudara, tetapi ketaatan itulah yang menjadikan virus COVID ini merajalela. Di Amerika sama juga, saudara. Pemimpinnya menerang, ayo ngapain, banyak orang yang nggak percaya sampai saat ini, saudara. Sampai hari ini, saudara, masih banyak orang yang nggak percaya kalau ada virus COVID. Sampai hari ini ada vaksin pun ada orang yang masih belum percaya. Sudah ada jutaan orang yang mati masih tetap nggak percaya. Kan aneh kan? Aneh, saudara. Jadi saudara, kita berdoa kepada Tuhan agar setiap hari kita mentaati perintah Tuhan. Ya, setiap hari. Yang kedua, bagaimana caranya setelah berdoa, saudara? Setelah berdoa keluar dari ruang doa, saudara, keluar dari ruang doa, setelah enak-enak, oh hatiku penuh pujian hari ini. Doaku telah dijawab oleh Tuhan. Kita harus melakukan dengan konstan, dengan terus menerus. Ketaatan itu bukan sekali, saudara, terus menerus. Ya, di Filipi pasal 2 ayat 12. Hei saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sering kita, apa sih yang harus kita kerjakan? Setiap hari itu apa yang harus kita kerjakan? Ini, Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang ku kehendaki. Nah, ini pekerjaan Tuhan Yesus, dikehendaki Tuhan Yesus. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan kita setiap hari, bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang harus menjadi dasar perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perilaku kita. Percaya. Kalau yang dasar ini saja, manusia itu nggak mau sesuatu yang sederhana, saudara. Manusia itu sering sekali mau yang ruwet-ruwet gitu. Menghadapi sesuatu, pakai segala macam sesuatu yang, pokoknya yang terlalu gampang itu nggak abdol lah gitu. Kalau yang terlalu gampang gini, namanya apa ya? Nggak relevan. Padahal firman Tuhan ini dari dulu sekarang, nggak relevan yang mana, saudara? Firman Tuhan katakan dari dulu, sekarang, dan selamanya firman Tuhan tetap sama. Berarti relevan bukan? Siapa yang pernah bilang, siapa yang pernah mendengar ada pengkhotbah ini nggak relevan? Sering kali kan? Banyak komentar-komentar. Nah, komentar ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Komentar yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang harus kita percayai, saudara. Saudara jangan percaya kepada pengkhotbah, saudara jangan percaya kepada saya. Tapi percayalah kepada firman yang dituliskan. Dan hari ini kalau saudara pegang saja satu firman. Minta Tuhan ajar aku untuk bisa melakukan ini.
itu lebih berharga, saudara. Saudara, saya beberapa selama COVID ini saya mengikuti banyak sekali ya pengkhotbah Indonesia, pengkhotbah yang besar, pengkhotbah ini. Aduh, saya pikir-pikir banyak jadinya bingung, saudara. Bingung akhirnya. Siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Wow, kaget saya. Wow, firman Tuhan ada yang berkata demikian. Iya, saudara. Siapa yang diberikan banyak dituntut akan lebih banyak. Makanya saudara, ambil yang sederhana mungkin. Yang sederhana mungkin. Jangan yang rumit-rumit, saudara. Kalau disuruh puasa, ya puasa. Caranya bagaimana? Ya terserah kamu bagaimana caranya kamu berpuasa. Kalau kamu punya sakit mah ya makan aja. Puasanya makan, kalau biasanya makan 2 piring, tiap kali makan 1 sendok saja. Sama aja puasa terus makan terus seharian, saudara. Gak apa-apa kan? Karena kesehatan, saudara. Jangan dipaksakan, oh yang lain puasa Daniel, yang ini puasa sayur-sayuran, yang ini skip lunch, yang ini skip dinner, yang ini skip breakfast, yang ini gak minum kopi. Terserah saudara, bukan puasanya saudara. Tapi kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk bisa menuruti segala perintah-Mu. Berikan aku hikmat, makrifat, supaya setiap langkah aku bisa memuliakan Engkau. Tujuan utama saudara dan saya diberikan kesempatan sampai hari ini. Supaya setiap perkataan dan perilaku kita memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan saya percaya, saya lihat di gereja ini masih taat-taat saudara pemerintah. Gak boleh nyanyi, gak boleh nyanyi sama pemerintah. Banyak gereja-gereja Indonesia di sini saudara. Yang sudah berdiri, udah nyanyi-nyanyi. Siapa yang melarang saya menyanyi? Gak boleh menyanyi. Saudara, kalau sama pemerintah aja gak taat, apalagi kepada yang atasan. Taatilah, kalau ini sudah pakai masker, ya kita nggak pakai masker. Boleh kan pakai? Ya boleh, kan mau pakai, silahkan pakai, tapi nggak dianjurkan. Begitu saudara. Sebentar lagi kita akan kena vaksin semuanya. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Wah, ini saudara, ini tantangan buat saudara. Ini tantangan buat saudara yang nggak mau. Saudara yang bersedia divaksin, bersukacitalah. Karena saudara akan memberkati orang lain. Kenapa saudara? Kalau kita divaksin, kita kebal. Imunitas kita kebal. Ya kan? Secara jasmani imunitas kita kebal. Virus nggak kena kita. Ya, langsung mental saudara. Nah, kalau kita nggak divaksin, kemungkinan virus ada dalam kita, tapi kita OTG tanpa gejala. Tapi kita pergi ke sana mana? Cipi sini, cipi sana, saudara. Virusnya kemana-mana, saudara. Berarti merugikan orang lain kan? Kita mentaati apa yang pemerintah anjurkan. Gak apa-apa, saya gak vaksin juga gak apa-apa, saya sehat-sehat begini. Saudara, bukan saudara. Tapi ingat, berkatnya buat orang lain. Jadi segala yang kita lakukan, berkat buat orang lain. Itulah ketaatan kita. Tuhan Yesus mau ngapain sih saudara? Sudah enak-enak di atas sana saudara. Dia datang ke dunia. Merendahkan diri. Gak ada sih orang mau merendahkan diri saudara. Merendahkan diri banyak kan karena terpaksa saudara. Ya, karena terpaksa, kadang-kadang kita terpaksa merendahkan diri. Karena disuruh Pak Pemimpin. Karena disuruh Pak Gembala jadi saya jalanin. Saudara, dia datang ke dunia. Memberikan contoh ketaatan yang sempurna. Merendahkan diri. Ya. Bahkan taat sampai mati. Jadi ketaatan saudara dan saya diuji sampai kita masuk ke ruang Maha Kudus 1x2. Tahu ruang Maha Kudus 1x2? Itu ruang Maha Kudus saudara. Persiapkan diri saudara untuk memasuki ruang Maha Kudus.
Kenapa di situ sudah nggak bisa berbuat dosa lagi, saudara? Di dalam situ nggak ada caci maki lagi. Nggak ada kata-kata umpatan yang keluar dari mulut saudara. Karena disitulah ruang Maha Kudus kita. Amin, saudara. Jadi, saudara, hari ini saya akan akhiri dengan satu cerita di sekolah TK, saudara. Anak-anak kecil. Saudara yang punya anak kecil, lihat kan, yang paling senang anak kecil loli, bukan? Ada loli, ada itu. Nah ini dia ada beberapa gurunya lagi datang. Loli udah taruh di meja. Anak-anak, duduk bagus ya, nggak boleh ribut-ribut. Di meja gurunya banyak loli, saudara. Banyak loli, banyak segala yang menarik anak-anak kecil. Waduh, ibu guru mau sebentar keluar. Ibu gurunya keluar, benar-benar keluar, saudara. Keluar nggak tahu kemana, dia ngintip di jendela, saudara. Dilihatnya mulai dari awalnya diam, terus mulai satu orang. Mulai lihat kanan kiri, mulai maju dikit-dikit. Tapi kan anak kecil kalau takut, saudara ya, maju dikit. Dilihat nggak, gurunya nggak ada, datang lagi, maju lagi. Dilihat nggak ada, maju dikit lagi. Yang satu nyomot, balik lagi ke tempat duduknya. Yang lainnya, dilihat, wow, nggak apa-apa. Ikut-ikut, satu lalu lagi, ngambil semua. Sampai semua, tapi ada beberapa. Hanya ada 2 orang, saudara, yang tetap duduk diam, nggak ambil bagian. Nah itulah ketaatan yang dilihat. Walaupun ada atau enggak ada yang melihat, kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan seperti anak-anak kecil, saudara. Kita taat kalau ada yang melihat. Kita enggak speeding kalau ada kamera. Ya kan? Nah, kita ini manusia-manusia yang suka enggak taat, saudara. Keberadaan kita ada sampai hari ini. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk hidup di dalam Tuhan dengan penuh ketaatan yang sempurna yang telah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan. Kau sudah mengajarkan kami sebagian dari kebenaran firman. Biarlah Tuhan firman yang didengar oleh anak-anak-Mu yang Kau kasihi saat ini. Bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi demi pribadi. Aku berdoa Tuhan. Kiranya apa yang sudah Kau sampaikan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi pedoman pokok dalam kehidupan mereka. Ketaatan adalah kunci dari segala keberhasilan. Ketaatan adalah kunci daripada mengasihi Tuhan dengan sempurna. Ketaatan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kami percaya Tuhan, Kau percayakan Roh Kudus-Mu agar kami semua mampu Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada Tuhan ketidaktaatan yang ada dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang memberikan hidup kekal dalam hidup kami, yang mempercayakan Roh Kudus dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku telah. Kan kulihat kebaikanmu Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk Pastor Gideon yang sudah membagikan firman bagi setiap kami. Biar tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengenalan akan Tuhan, pewahyuan yang baru di dalam hidupnya, sehingga di dalam masa tuanya sekalipun dia terus menjadi berkat, bertumbuh subur di pelataran bait Allah, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan banyak orang yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara silakan, kita akan saksikan sebuah cuplikan video sebelum kita masuk dalam pengumuman.